Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan beberapa jenis-jenis website beserta ciri-cirinya dan kami akan memberikan contohnya. Saya Rasika Azhara. Saya Ferdi Apriliansyah. Saya Nur Hafiza Ain. Saya Said Feruzaki. Dan sekarang kita mulai penjelasan. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang web personal. Jadi tujuan dari web personal ini untuk memperkenalkan diri seseorang melalui sebuah website. Informasi yang ditampilkan dapat berupa profil, pendidikan, pekerjaan, keahlian, pengalaman, maupun karya yang dimiliki. Lalu di sini ada contoh websitenya. Yang digunakan adalah Gillian Jack. Pada website ini, informasi yang ditampilkan berfokus pada satu orang. Jika kita membuka bagian About, terdapat penjelasan mengenai dirinya sebagai seorang sejarawan yang memiliki fokus penelitian pada sejarah. Di bagian ini juga dijelaskan mengenai pendidikannya. Selain itu, terdapat informasi mengenai bidang penelitian yang ia lakukan dan pekerjaannya sebagai pengajar. Pada bagian menu juga terdapat writing, talking, teaching, dan consulting serta kontak yang digunakan untuk memperkenalkan aktivitas, pekerjaan, dan bidang yang ditekuni olehnya. Jadi web personal ini termasuk berpusat pada satu individu. Informasi yang ditampilkan berupa profil, informasi bidang penelitian, pekerjaan, serta aktivitas profesional. Selanjutnya ada web e-commerce. Web e-commerce adalah website yang digunakan sebagai platform jual beli secara online. Contohnya itu adalah website Tokopedia. Terdapat beberapa ciri-ciri dari website e-commerce. Selanjutnya ada web e-commerce. Web e-commerce adalah website yang digunakan sebagai platform jual beli secara online. Di sini saya akan memberikan contoh yaitu website Tokopedia. Terdapat beberapa ciri-ciri dari website e-commerce. Yang pertama itu adalah menampilkan katalog produk yang dijual. Seperti pada contoh ini, setiap katalog produk itu akan menampilkan nama produknya, lalu ada juga gambar produknya itu seperti apa, dan harga produknya. Ciri-ciri selanjutnya itu adalah terdapat keranjang belanja di websitenya. Di sini ada di website ini keranjangnya. Keranjang belanja ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara produk yang ingin kita beli ke depannya. Ciri-ciri selanjutnya itu ada memiliki proses checkout atau pembayaran yang terintegrasi. Seperti contohnya ini, kita bisa mengintegrasi metode pembayaran dengan akun kita, supaya saat kita membayar, kita bisa langsung masuk ke aplikasi yang kita tautkan. Ini kita bisa sambungkan ke GoPay. Cuma GoPay doang. Mungkin ada yang lain. Selanjutnya, terdapat fitur review produk, pengiriman, dan tracking pesanan. Di sini, kita akan lihat contoh dari review produk. Ini terdapat ulasan dari produk-produk yang telah dibeli oleh orang lain. Jadi kita bisa baca apakah produknya itu baik atau tidak. Selanjutnya ada web e-learning. Website e-learning adalah website yang digunakan sebagai platform belajar secara online. Ciri-cirinya itu yang pertama menyediakan materi pembelajaran, bisa dalam bentuk video maupun tulisan. Dalam contoh ini, website W3 School ini adalah website pembelajaran online yang materinya itu disajikan dalam bentuk tulisan. Lalu ciri-ciri selanjutnya itu memiliki sistem tugas, kuis, atau ujian.
Di website ini terdapat sistem kuis di setiap subbabnya. Jadi setiap akhir subbab bakalan ada kuis. Ciri-ciri selanjutnya itu adalah dapat menyimpan nilai dan perkembangan peserta. Jadi websitenya itu bakalan bisa login. Terus dia bakalan memberikan riwayat catatan kita tuh belajar sampai mana aja gitu. Nah, selanjutnya di sini adalah website company profile, di mana website ini itu biasanya akan memberikan identitas dari perusahaan, instansi ataupun yang lainnya, ataupun menjelaskan tentang produk atau layanan yang diberikan. Sebagai contoh di sini website yaitu website Gojek, di mana website Gojek ini adalah website perusahaan yang dia itu menawarkan layanan berupa ojek online. Di mana ciri-ciri dari website ini bisa terlihat itu identitas dari perusahaan, yaitu perusahaan Gojek dengan ikonnya seperti ini. Ada juga dengan ciri-ciri lain yaitu layanan yang diberikan seperti pengantar makanan atau mungkin pengantaran paket ataupun pengantaran ojek online lainnya. Nah, di sini juga terdapat visi misi dari perusahaan ataupun fitur-fitur lain yang disediakan oleh perusahaan seperti layanan GoRide, GoCar, dan yang lainnya. Nah, kemudian di sini adalah web forum, di mana web forum ini user itu bisa saling berdiskusi tentang topik tertentu, entah itu memberikan pertanyaan, berdiskusi menjawab, ataupun hanya sekedar memberitahu sebuah informasi. Sebagai contoh di sini adalah web forum yaitu website Reddit, di mana khusus di sini yaitu dia tuh topiknya adalah website, di mana user di sini itu bisa memberi pertanyaan, memberikan pendapat, atau menjawab pertanyaan yang sudah diberikan. Website forum ini juga salah satu dari website user generated content, di mana website ini semuanya itu berasal dari user. Ya, semuanya berasal dari user. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis web selanjutnya, yaitu web berita. Di mana tujuan utama dari web berita ini adalah buat menyampaikan informasi, laporan peristiwa, dan kabar aktual yang terpercaya kepada masyarakat secara cepat dan luas melalui internet. Nah, adapun beberapa ciri-ciri dari web berita, yaitu yang pertama, dia berfokus untuk menyampaikan informasi dan berita. Terus yang kedua, dia punya banyak artikel, yang artikelnya itu dikelompokkan berdasarkan kategori. Terus yang ketiga, biasanya kontennya itu diperbarui secara berkala. Terus ciri-ciri selanjutnya biasanya terdapat penulis atau jurnalis serta tanggal publikasi. Nah, untuk di sini saya mengambil contohnya yaitu kompas.com. Nah, mengapa kompas.com itu termasuk ke dalam contoh jenis web berita? Karena kompas.com itu menyajikan informasi aktual dan faktual terus diperbarui oleh tim redaksi resmi, di mana situs ini mempublikasikan artikel jurnalistik dan laporan peristiwa yang disusun ke dalam berbagai kategori seperti nasional hingga global. Hal tersebut memudahkan masyarakat untuk mengakses dan membaca kabar terpercaya kapan saja melalui internet. Baik, selanjutnya aku akan menjelaskan tentang jenis web yang terakhir, yaitu web application, di mana tujuan utama dari web application adalah menyediakan alat atau sistem internet agar pengguna bisa melakukan suatu kegiatan secara langsung, bukan cuma sekadar membaca informasi. Adapun beberapa ciri-ciri dari web application adalah yang pertama, bukan sekadar menampilkan informasi, tetapi pengguna melakukan aktivitas di dalam sistem. Terus yang kedua, biasanya memiliki login. Yang ketiga, memiliki input atau form. Yang keempat, menggunakan database. Yang kelima, memproses data pengguna. Dan yang terakhir, memiliki dashboard atau halaman khusus pengguna.
Nah, di sini saya mengambil satu contoh, yaitu Gmail. Kenapa Gmail termasuk contoh dari jenis web application? Jawabannya karena pengguna harus login untuk masuk ke dashboard kotak masuk pribadi yang interaktif. Nah, di dalamnya itu kita menggunakan form input untuk menulis email, mengunggah file, dan membalas pesan. Semua aktivitas serta surat kita diproses secara online dan disimpan aman di dalam database server Google.